Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang panglima perang dinasti Abbasiyah yang sebelumnya berperan penting dalam pemberontakan melawan dinasti Umayyah pada sekitar tahun 750 Masehi. Meski ia tidak mengadu pedang secara langsung di medan perang, tapi ia menjadi agen propaganda yang sangat berpengaruh dan ahli dalam mengatur strategi. Sebelum dinasti Abbasiyah terbentuk, Abu Muslim melakukan propaganda secara terang-terangan dan ia berhasil menggalang kekuatan yang besar di daerah Khurasan setelah gerakan oposisi Abbasiyah dideklarasikan. Kemudian Abu Muslim memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah yang sukses menaklukkan Khurasan karena keahlian strateginya. Namun terlepas dari jasa-jasanya dalam pendirian dinasti Abbasiyah, Abu Muslim berakhir dengan tragis di tangan Khalifah Abbasiyah kedua karena ada konflik di antara mereka. Dan berikut ini adalah kisah panglima besar dinasti Abbasiyah, Abu Muslim Al-Khurasani, selengkapnya. Abu Muslim lahir di kota Marv atau di sekitar kota Isfahan sekitar tahun 718-an atau 723-an, yang sekarang daerah itu masuk dalam wilayah negara Iran. Sebenarnya Abu Muslim bukanlah nama aslinya, namun ada berbagai sumber yang menyebutnya sebagai Ibrahim atau Behzadan. Ia mendapatkan nama Abu Muslim dari seorang imam Abbasiyah ketika ia bergabung dengan dinasti itu dan mengemban tugasnya di Khurasan. Sebelum itu, Abu Muslim dibesarkan di Kufah sebagai pembuat pelana kuda dari Bani Ijl, dan di sana Abu Muslim mulai bersentuhan dengan kaum Muslim Syiah. Saat itu, kota Kufah merupakan basis penentang dinasti Umayyah karena kebijakannya yang lebih memihak kepada orang Arab. Dengan ini, dinasti Umayyah dianggap telah melanggar nilai-nilai Islam tentang kesetaraan. Selain itu, gaya hidup mewah para khalifah dan penindasan mereka yang menjadi-jadi membuat penduduk semakin geram. Setelah dewasa pada tahun 737, Abu Muslim tercatat pernah bergabung dengan kelompok ekstremis dan karena itu ia dipenjara. Tapi ia dibebaskan oleh orang Bani Abbasiyah pada tahun 741-an dalam perjalanan mereka ke Mekah. Kemudian Abu Muslim diperkenalkan kepada pemimpin Bani Abbasiyah, Ibrahim bin Muhammad di Mekah, yang kemudian pada tahun 745 ia diutus ke Khurasan untuk menjalankan tugas propagandanya. Khurasan adalah daerah yang subur di bagian timur kekhalifahan, dan di sana banyak orang Arab yang menetap. Sebagai provinsi perbatasan yang terpapar peperangan terus-menerus, masyarakat di sana banyak yang sudah berpengalaman secara militer. Ketika Abu Muslim tiba di Khurasan, provinsi ini sedang dalam kekacauan karena dampak dari perang saudara Umayyah yang sedang berlangsung, dan ia juga tidak diterima oleh salah satu murid utama Abbasiyah. Karena itu, ia kembali ke Imam Ibrahim. Beberapa waktu kemudian, ia kembali diutus ke timur. Lalu ia menetap di daerah Marv di desa Arab. Dari sana, Abu Muslim menyebarkan propaganda Abbasiyah dan juga mengirim orang-orangnya ke seluruh provinsi, yang kemudian jumlah pengikutnya terus meningkat. Pada awal tahun 746 sampai 747, Abu Muslim menerima sebuah bendera serta lambang dari Imam Ibrahim, dan ia juga mendapat perintah untuk memproklamirkan Daulah Abbasiyah secara terang-terangan. Lalu bendera dan lambang itu dikibarkan di Sevidans, dan para pengikut mengenakan baju warna hitam, baik untuk meniru pakaian Nabi atau untuk mengenang para syuhada keluarga Ali. Setelah itu, Abu Muslim menyuruh pengikutnya menyalakan api sebagai isyarat untuk daerah lain agar melakukan hal yang sama. Pada hari kedua, mayoritas penduduk desa-desa menuju ke Sevidans untuk bergabung dengan Abu Muslim. Selama 7 bulan, ia menunggu kesempatan untuk menaklukkan Khurasan. Saat momen itu tiba, Abu Muslim mengirim surat kepada Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan, untuk tunduk. Namun Nasr mengirim pasukannya dan akhirnya kalah. Dalam posisi ini, Nasr bingung mencari bantuan militer karena ia dikepung oleh berbagai pihak selain Abu Muslim. Nasr kemudian mengumpulkan 30.000 prajurit, tapi mereka berhasil dikalahkan oleh komandan Abu Muslim, Qurtobah. Karena pertempuran itu, pasukan Umayyah mengalami kerugian besar, sedangkan Qurtobah terus maju menaklukkan wilayah-wilayah selanjutnya, dan akhirnya Nasr meninggal saat pelarian.
Setelah Khurasan berhasil direbut, Abu Muslim mengirim Qurtobah dan pasukannya ke provinsi Umayyah di Irak. Sayangnya Qurtobah meninggal dalam tugasnya itu dan posisinya digantikan oleh anaknya Hasan. Di tempat lain, tepatnya di kota Kufah, kepala suku Yamani mengibarkan panji-panji Abbasiyah setelah merebut kota serta istana gubernur Irak. Kemudian ia mengundang Hasan ke Kufah. Setelah Kufah direbut, Abu Salamah, kepala propaganda Abu Muslim, keluar dari tempat persembunyiannya lalu mengambil alih pemerintahan Kufah dan memimpin pasukan Kufah dan Khurasan. Tak lama sebelum Kufah direbut, Imam Ibrahim dibunuh atas perintah pejabat Umayyah. Lalu saudara-saudaranya melarikan diri ke Kufah dan disembunyikan Abu Salamah selama 40 hari. Setelah petinggi di Khurasan tahu tentang persembunyian saudara-saudara Imam Ibrahim, mereka segera mengangkat salah satunya, Abu Abbas, sebagai khalifah dengan nama Al-Saffah. Saat itu Abu Salamah bersumpah setia kepadanya dan akhirnya Salamah diangkat menjadi wazir pada tahun 749. Selama pemberontakan di Suriah dan Irak, Abu Muslim tetap tinggal di Khurasan dan dari sana ia bersumpah setia kepada Al-Saffah. Dari sini, Abu Muslim dipandang sebagai tokoh yang diperhitungkan sekaligus mengkhawatirkan karena ia menunjukkan kekuatan dan ketegasannya di Khurasan. Saking khawatirnya, sang khalifah diperingatkan oleh saudaranya, Abu Ja'far Mansur, kalau ia tidak akan lama menjadi khalifah jika Abu Muslim masih hidup. Di Khurasan, Abu Muslim memegang kekuasaan secara mutlak, dan bahkan ia juga mengendalikan daerah lain seperti Fars. Bahkan utusan yang sudah dia tempatkan di Fars nyaris menghukum mati calon gubernur yang sudah ditunjuk oleh khalifah karena ia tidak setuju. Pada tahun 753, Abu Muslim bersiap pergi haji ke Mekah dan meminta izin dari khalifah. Sebenarnya ia diizinkan berangkat, tapi ketika masuk ke Irak, ia dibolehkan hanya membawa 50 orang. Tapi pada kenyataannya, Abu Muslim membawa 8.000 orang, dan ketika dekat dengan ibu kota, ia membawa 1.000 orang. Dengan ini, sang khalifah mulai mengkhawatirkan otoritasnya. Meski tidak mengindahkan mandatnya, khalifah tetap mengirim delegasi untuk menyambut, menghormati, dan memberikan izin untuk pergi haji. Kemudian khalifah menunjuk Mansur untuk menemani Abu Muslim pergi ke Mekah. Tidak lama setelah itu, pada tahun 754, Khalifah Al-Saffah wafat. Sebelum itu, ia sudah menunjuk Mansur sebagai penggantinya yang saat itu masih menemani Abu Muslim di Mekah. Dan saat itu juga, Abu Muslim bersumpah setia kepada Khalifah Mansur dan menemaninya kembali ke Kufah. Saat pengangkatan khalifah yang baru, paman Mansur memberontak, lalu Abu Muslim dikirim untuk mengalahkannya. Setelah 6 bulan peperangan, sang paman berhasil ditangkap, dipenjarakan, dan akhirnya dibunuh. Sukses meredam pemberontakan, hubungan khalifah dan Abu Muslim kembali memburuk karena Abu Muslim marah ketika Mansur mengutus orang untuk mengatur harta rampasan yang sudah ia rebut. Kemudian Mansur menunjuk Abu Muslim menjadi gubernur Mesir dan Suriah, namun ia menolak dan kembali ke Khurasan. Sejak itu, hubungan mereka semakin memanas, bahkan Mansur mengancam dengan hukuman mati jika ia tidak mengindahkan mandatnya. Setelah bujukan dari wakilnya, Abu Daud, yang sudah diiming-imingi jabatan, Abu Muslim akhirnya mau kembali ke istana untuk menghadap Khalifah Mansur. Di luar istana, ia disambut oleh Bani Hashim, sedangkan di sisi lain, Khalifah sudah memilih 5 orang untuk membunuhnya, yang saat itu sudah bersembunyi di serambi istana. Ketika Abu Muslim yang sudah dilucuti menghadap Khalifah, ia diberitahu kesalahan-kesalahannya. Dan saat Abu Muslim membela diri dengan menceritakan usahanya dalam pendirian kekhalifahan Abbasiyah, Mansur bertepuk tangan, lalu para pembunuh segera menyerang Abu Muslim. Dan akhirnya, Abu Muslim tewas pada tahun 755 Masehi. Dikatakan saat itu ia masih berusia 37 tahun. Setelah itu, mayat Abu Muslim yang sudah dimutilasi dibuang di sungai Tigris.